Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, merupakan pusat aktivitas masyarakat di bagian selatan Kabupaten Brebes. Dikenal sebagai pusat aktivitas di bagian selatan kabupaten, wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Salah satunya adalah sektor UMKM. UMKM di Bumiayu tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga memiliki potensi untuk berkembang menjadi usaha yang lebih besar dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 Manajemen A2 Universitas Peradaban. ya sini kita akan mewawancarai seorang tokoh yang sudah lama berdiri di dunia bisnis, yaitu owner dari Lunch Corner. Lunch Corner merupakan salah satu kafe yang ada di Desa Laren Bumiayu. Mau tahu keseruannya gimana? Langsung aja kita check it out. Sebelumnya mungkin Mas Syad bisa memperkenalkan diri. Perkenalan ya, nama Alan Famirsa, kelahiran 87, berarti sekarang 37 tahun ya. Ya masih muda ya kayaknya. Masih muda ya. Sudah punya istri, sudah punya anak baru 3, kayaknya udah cukup 3. Terus apalagi sih ya, pendidikan ya. Pendidikan dulu SD-nya di Laren, kemudian SMP-nya di SMP PU Busana Lulung Bumiayu, kemudian SMA-nya di SMA 1, kuliahnya di UNES ya, sarjana S1 Kesehatan Masyarakat. Tuh, kemudian lulus terus langsung kerja. Untuk sejarah didirikannya itu awal mulanya seperti apa? Nah, ini awal mulanya nanti langsung nyambung ya. Jadi dulu setelah lulus kuliah memang kita langsung kerja ya. Jadi kerja dulu saya pertama kali di Telkomsel dulu sebagai CS, kemudian di perbankan. Nah, ini awal mula cerita berdirinya usaha ini kan dari situ dulu. Nah, awal mulanya kenapa pengen usaha? Sebenarnya pengen dari awal pengen usaha ya, tapi kan karena memang kalau udah kerja itu untuk memulai usaha itu katanya sih luar biasa susah. Memang harus salah satu ada yang ngalah dulu ya, maksudnya harus dikorbankan. Nah, waktu itu ya singkat cerita ini udah skip dari perbankan itu sekitar 5-6 tahunan lah. Terus skip tiba-tiba suruh keluar. Nah, tiba-tiba suruh keluar ngurusin usaha orang tua ya. Saya kebetulan kan bapak ibu berangkat haji, nanti rumah nggak ada yang ngurusin. Akhirnya mau nggak mau saya terpaksa keluar. Akhirnya mungkin ya itu keputusan yang berat lah, karena posisinya udah menikah, udah punya anak 2, disuruh keluar tiba-tiba, suruh ngurusin usaha di rumah. Akhirnya singkat cerita keluar gitu. Udah keluar terus akhirnya saya jualan es Thai tea waktu itu pertama kali. Jualannya kayak gitulah, gerobaknya kayak teteh desa. Jualan di rumah, iya jualan di rumah waktu itu 1 mingguan lah. Terus kemudian jualan di teras padi di Alfamart sini di terasnya. Iya. Di situ jadi outlet yang di rumah itu pindah ke Alfamart. Berarti itu tahun 2019. Nah, pertama ya coba-coba lah, kita nggak pernah tahu, makanya aku milih franchise. Kalau franchise kan kita nggak pernah mikir ya, kita mau bikin menunya seperti apa, beli bahan bakunya seperti apa. Artinya kita beli sudah jadi, kita tinggal jualan, sudah ada menunya, sudah ada SOP-nya dan lain sebagainya, kita tinggal jualan aja, tinggal marketing tok gitulah seperti itu. Terus waktu itu berjalan 1 tahun, apalagi nih mau usaha, apalagi nih ada kelebihan uang lah. Terus akhirnya saya beli, saya story brand franchise, terus buka di Tokiangan ya waktu itu di Tolong Kali 2, terus yang kedua buka di RSUD, depan RSUD itu di Alfamart juga. Waktu itu ada 4 cabang. Soal mulanya, terus tahun kedua mau buka apa lagi nih, bingung, akhirnya buka ini Lunch. Ini Lunch Corner. Kalau Lunch Corner kan dari tahun 2021 ya. 4 tahun ini, 4 tahun kemarin bulan Desember. Itu saya kira. Di marketing Lunch Corner itu gimana? Nah, kalau strategi itu dulu awal mula saya buka itu memang dulu saya termasuknya gencar ikut sponsor ya. Waktu itu juga kekuatan media sosial kan yang paling utama ya. Apalagi kalau sekarang kan udah zamannya kayak TikTok, Instagram, itu kan memang betul-betul media sosial itu penting sekali lah pokoknya untuk promosi. Sekarang yang paling gencar ya kalau posting-posting di misal di platform Instagram Bumiayu gitu-gitu, yang di Facebook Bumiayu Raya, yang gitu lah, yang simple lah, yang skupnya cuma Bumiayu aja, gitu dari sini aja. Terus sama di WA, kebetulan di WA juga
kalau untuk temennya udah banyak, jadi kalau untuk promosi apa, alhamdulillah mudah. Terus juga apalagi sekarang kan banyak ojek online ya. Udah gampang banget lah. Sekarang ojek online tuh ada 20 lebih kayaknya ya. Tiap tinggal satu kali kirim konten ya gitu ya langsung cepet banget. Iya, kalau misalnya ada menu baru atau promosi baru tuh gampang banget lah. Kayak gitu sih paling strategi marketingnya itu sih paling. Terus kan ini usaha udah lumayan lama juga ya Mas, udah 1 juta. Kira-kira omsetnya berapa ya Mas? Per hari. Kasih tahu nggak ya? Aduh nanti saya nggak enak ya. Ya alhamdulillah motivasi ya. Dulu pas 6 bulan pertama ya dulu luar biasa sekali ya. Sehari itu bisa capai 6 sampai tujuan lah satu hari. 6 bulan pertama dulu ya. Kalau sekarang ya rata-rata alhamdulillah ini minimnya 2-3 ya nggak mesti ya kita kadang-kadang segitu ya alhamdulillah. Kadang kalau pas lagi hujan ya nggak mesti tuh seharinya sih kurang lebih segitu. Kalau malam minggu ya biasanya lebih kecil lah ya gitu. Ya kalau sebulan ya bisa 100-an lah. Ya kena nggak bayar karyawan. Dulu karyawan juga pernah sampai 21-an. Karyawannya Dulu pernah. Ya waktu masih di pertama kali gue masih buka yang 4 cabang itu masih buka sampai ini berarti 5 itu sampai total kita 21 orang 20-an 21 kalau sekarang berapa mau? kalau sekarang berarti ya 11 ya sama penjaga malam sama ada rewang di rumah. Kalau rewang di rumah kan itu juga di belakang layar dia bikinin bahan baku di sini. Ya makanya saya ikutin karyawan itu. Sebenarnya kan karena saya nggak di sana. Jadi ya bahan baku di sini kan ada beberapa yang dibikin di rumah. Nah itu sama rewangnya. Kalau kendala mungkin secara umum hampir semua usaha pasti ada kendalanya ya. Yang pertama ya namanya usaha kan pasti naik turun. Kemudian cuaca kadang kan terpengaruh ya, kadang hujan ya gitu kan, ada orang malas nih. Tapi sekarang kan udah ada option ojol-ojol ya. Ya ojol-ojol kadang kesini, kadang hujan-hujan malah biasanya ramenya ojol kalau hujan. Ya alhamdulillah kadang subsidi silangnya seperti itu. Terus kendala yang paling menurut saya berat itu dicurangi sama karyawan. Luar biasa. Dulu pernah satu waktu saya ngeluarin 6 orang sekaligus. Kalau kompetitor ya hal yang wajar ya, kita menganggap kompetitor ya namanya kadang rezeki kan kita udah masing-masing ya. Kita mikirnya itu aja, jangan sampai ada kompetitor baru ini takut lah itu nanti malah jadi beban dari kita, nanti takutnya malah jadi jadi masalah buat kita lah. Kalau untuk surat izin sih udah ada. Surat izin ada dari zaman saya travel di sana udah ada surat izin. Tapi memang pengurusannya dulu diurusin sama orang sih, jadi ikut masalah gitu. Jadi namanya UMK atau NIB ada nomor induk berusaha atau ya UMK berarti izin usaha menengah mikro apa lah itu ada di sana pokoknya. Kalau mau ini nanti boleh tak kirim.